Tribuners, kembali lagi berjumpa dalam program Yellow Jacket. Masih dengan Profesor Jatna Supriyatna, Ketua Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia. Prof, kalau sekilas namanya Prof Jatna Supriyatna itu kayaknya orang Sunda ya? Iya. Tapi kalau lahirnya di Bali itu gimana ceritanya, Prof? Ayah saya tentara. Oh, tentara. Oh. Ya, jadi dia pergi kemana-mana. Jadi saya SD 2 kali, SMP 1 kali, satu tempat, SMA 2 tempat. Oh, jadi pindah-pindah keliling ya? Keliling. Oke. Ya. Tribuners, Prof Jatna ini kuliah di Universitas Nasional ya, S1-nya. S2-nya juga, namun S2-nya di New Mexico, Amerika ya? Ya. Oke, dan S3-nya juga sama. Prof, maaf. Waktu kecil memang cita-citanya suka dengan perubahan iklim? Enggak, saya karena saya pindah-pindah dari Bali ke Sulawesi, kemudian kemana-mana ya. Di Jawa Barat saja 4 tempat. Jadi ya begitu kehidupan saya, senang dengan alam. Okay. Sehingga saya menjadi pendaki gunung, ya, keliling-keliling ya. Begitu mahasiswa juga saya 1 tahun di hutan. Oh gitu? Ya, hutan mana? Di hutan Kalimantan. Oh. Penelitian orang hutan. Jadi ya setelah itu saya banyak di hutan-hutan. Oke. Kemudian pada waktu saya di Amerika, penelitian master saya juga di Amazon, di Brazil dan di Kolombia. Kemudian S3 saya penelitiannya di Sulawesi. Okay. Jadi saya keliling keliling, berpetualang. Bukan berpetualang cinta ya? Iya. Jadi kemudian juga saya kemudian kerja di LIPI 3 tahun, kemudian diajak Prof Soma di Karta dari UI untuk kerja di sini. Gitu, kerja di UI. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mengapa setelah itu berkarir di UI, tapi juga saya berkarir di lembaga-lembaga internasional, ya. Karena kebetulan riset-riset saya mengenai lingkungan itu mau tidak mau ada hubungannya dengan lembaga-lembaga internasional di lingkungan, gitu. Oke, keren nih, pencinta alam, pendaki gunung. Prof, awal suka naik gunung itu kenapa dong? Mungkin saya di Tasikmalaya itu kan ada Gunung Galunggung. Iya. Itu dekat rumah saya gitu. Oh. Jadi saya sering kali. Jadi udah mainan ya? Ya sudah mainan lah itu. Kalau itu bang. Ya kemudian waktu di sini kan ya Gunung Gede, Gunung Halimun gitu ya. Emang waktu itu orang tua pengen Prof jadi apa? Orang tua saya tentara, jadi ya membebaskan saja, mau apa saja. Dan saya memang pencinta lingkungan, jadi ya terpaksa saya harus mencari ilmu-ilmu yang bisa keluar. Ya kan, kalau ilmu-ilmu yang ekonomi dan sebagainya kan nggak bisa keluar. Iya benar. Kalau saya waduh. Saya pergi kemana-mana ya, ke conference internasional yang bidang lingkungan itu ya sekitar 70 negara saya pernah. Wow. Gitu ya. Jadi lingkungan itu kan bukan hanya masalah satu bangsa. Yeah. Jadi hampir semua di mana-mana. Ya. Jadi kita diundang ke berbagai negara. Kita juga bagaimana riset di tempat negara itu gitu ya. Tribuners, ini kalau nggak salah nih Prof Jatna 7% banyak di hutan nih. Benar ya Prof? Iya. Dulu malahan lebih senang di hutan daripada di kota. Gitu ya? Iya. Tapi bukan temannya Tarzan kan? Ya memang beda ya dulu.
Riset kita tuh mengenai lapangan, mengenai binatang, mengenai tumbuhan. Ya jangan di kota, karena kalau di kota ya nggak akan ada. Nggak ada kan? Kita harus datang ke lokasi itu. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Ya. Ya, hampir semua. Jadi pengen, Prof. Prof, apa yang kesan-kesan yang menyedihkan, menyenangkan saat ada di hutan? Begini ya, di hutan ini kan damai ya, tidak ini. Jadi tentu kita harus beradaptasi dengan hutan itu. Ya, memang di hutan banyak nyamuk, banyak macam-macam, tapi kan itu hanya sebagian kecil saja. Tapi kita banyak sekali pengetahuan yang kita dapat kalau ada di hutan. Berapa lama paling lama di hutan? Pernah ya 8 bulan. Di hutan itu? Iya. Enggak ngeliat perempuan? Iya, enggak lah. Kita senang saja. Senang aja? Ya. Tapi itu sendiri apa bareng teman-teman? Ya dengan orang-orang Amerika, ya dengan orang-orang asing banyak kan. Oh, saya pikir sendirian jadi meneliti. Enggak lah, kita meneliti ya. Pada waktu saya bikin disertasi juga di Sulawesi, saya ada mahasiswa dari UI, mahasiswa dari Hasanuddin, mahasiswa dari Tadulako, mahasiswa dari Samratulangi, ikut dengan saya ya. Tadi memang sangat menarik karena saya punya 2 Land Rover. Jadi satu itu laboratorium, satu lagi ya tempat jalan. Kita jalan ke sana selama 2 tahun. 2 tahun ya, nggak di hutan terus itu ya? Iya. Pernah digigit ular berbisa apa macan gitu? Enggak lah, ular berbisa. Saya kan mengarang buku mengenai ular berbisa. Sejak tahun 81 saya mengarang buku. Jadi saya disebutnya ahli itu. Ahli ular, pawang ular. Pawang ular. Oh, ternyata ada di mari pawang ularnya. Jadi udah paham ya dengan habitat ular. Oh iya, kita udah biasa lah. Orang di lapangan tuh sebenarnya tidak perlu takut ular karena ular tidak akan mematuhi kita. Oh gitu ya. Tidak, asal kita tidak mau membunuh ular itu. Oh, mereka punya naluri ya, Mbak? Jadi dia punya semacam organ yang bisa mendeteksi ketakutan kita. Kalau kita tidak takut pegang ular, nggak apa-apa. Termasuk ular kobra? Iya. Anaconda gitu? Ya anaconda kan di South America. Oh, di Indonesia nggak ada ya? Nggak ada anaconda. Oh, berarti kobra ya, king kobra ya? Kobra. Jadi semuanya itu tidak ada satwa liar, ya beruang, harimau dan sebagainya yang akan mencederai kita kalau di hutan. Tapi pernah berhadapan nggak dengan harimau? Sering. Nah itu apa yang dilakukan, Prof? Ya tidak apa-apa. Ya kita ini misalnya ada macan lagi lewat, kita lewat aja. Ya paling dia bawa nengok gitu kan. Ya. Oh ini temen gue nih kan. Luar biasa. Terus mungkin sempat kesulitan makanan, jadi mengambil makanan yang ada. Oh gitu. Biasa. Kalau di hutan dulu waktu mahasiswa, karena kita bangun jam 4, nanti pulang jam 7 malam. Itu di hutan terus. Jadi pagi-pagi itu kita biasanya bawa super mie, ya, terus air panas. Ya, jadi kita jalan. Nanti kalau udah habis jam 7, kita siapkan di hutan itu. Makan ya pakai itu, terus pakai air panas, ya sudah itu aja. Oh, nggak pernah makan daun-daun gitu? Ada daun-daun, kita juga makan daun-daun macam-macam gitu. Termasuk daging cacing gitu? Enggak lah. Enggak. Oh enggak ya? Kita kan pelestari alam. Jangan sampai membunuh. Jangan sampai membunuh ya, walaupun untuk kepentingan hidup ya? Ya pokoknya kalau bisa dihindari. Kita kan peneliti alam, jadi jangan sampai kita merusak alam. Keren. Prof, kan biasanya kan kalau pencinta alam itu punya pasangan pencinta alam juga. Benar nggak, Prof? Enggak. Oh enggak ya? Jadi ketemunya gimana tuh, Prof? Biasa aja lah, pokoknya ketemunya ya biasa aja. Jadi Pomio itu rasanya memang dulu pernah pacaran dengan pencinta alam, tapi tidak selalu harus begitu gitu. Memang dia harus pengertian aja kalau saya sering ke lapangan.
Jadi LDR terus ya? Oh, enggak juga lah. Oh enggak juga ya? Ya pas ngajar di sini, pas ya, riset di lapangan gitu. Kan selama menikah paling lama nggak bertemu istri itu berapa lama? Iya, ada Karena 3 bulan, 4 penelitian. bulan. Oh, Ya. kan belum ada handphone canggih waktu itu. Iya, iya, tapi ya penelitian di Sulawesi dulu 2 tahun ya paling setahun kita pulang ke sini terus balik lagi. Setahun nggak ketemu gitu ya? Iya. Luar biasa, Tribuners. Wow. Ya kita kan kalau enggak ya mahal harganya itu kan pulang balik dari Sulawesi ke sini. Waktu di Amazon juga berapa bulan saya kan enggak. Oke. Tapi kita udah biasa saja. Berarti istri, anak pengertian ya? Ya begitulah harusnya. Kalau tidak ya tidak jadi. Tribuners, nah kita tanya-tanya lagi nih, Prof. Apakah menjadi peneliti itu, terutama peneliti di lingkungan hidup, worth it nggak sih? Jadi ini hobi ya bagi mereka yang hobi di lapangan itu pasti hobi dan menjadi pekerjaan gitu. Hobi dan pekerjaan jadi satu itu. Susah dipisahkan ya? Ya, jadi sepertinya kalau kita udah terlalu lama di sini ya, baunya hutan itu beda. Oh. Ya. Jadi ada bau bunga-bunga, bau air yang mengalir di tanah, bau macam-macam. Luar biasa. Dan itu nggak bisa digantikan dengan rumah, dengan mobil, parfum. Karena ini hobi ya. Iya. Berarti Prof bisa mengetahui dong, kan berteman dengan hewan gitu, hewan buas, mana orang jahat, mana orang baik. Sebenarnya hampir semua hewan itu ya nalurinya hampir sama. Kalau kita kan begini, kita takut tuh mengeluarkan hormon. Iya. Hormon yang bulu kudu kita kan Berdiri. Nah itu hormonnya keluar, ektokrin ya, hormon di luar kulit ya. Nah itu bisa dideteksi oleh sebagian. Oke. Nah kalau kita tidak takut ya, dia juga merasa seneng aja. Jadi Prof duluan baru Panji Gumilang ya. Jadi sebenarnya saya secara saintifik gitu. Ular itu tidak akan matuk karena kita tidak takut. Jadi kalau pawang-pawang itu memang sudah tidak takut dia. Jadi ya di ularnya juga tidak takut. Tapi Anda karena sudah takut pasti akan membunuh. Nah itu nalurinya. Jadi dia berusaha supaya dia dulu yang menyerang. Gitu. Itu ya, tips tuh kalau berhadapan dengan hewan atau hewan buas ya, Prof? Iya, hewan itu tidak buas. Tidak buas ya? Oh, yang buas manusia ya? Jangan salah, hewan itu tidak buas loh. Tribuners, biasanya orang tahu itu kalau di hutan tuh menyeramkan, termasuk yang mistik-mistik. Menurut Prof gimana? Benar nggak sih? Enggak, saya tidak ada takut ya saya di hutan. Justru lebih aman karena tidak akan ada pembegalan, tidak ada pencurian. Siapa yang mencuri di hutan? Jadi justru lebih aman. Nggak ada hantu gitu, Mas? Oh ya nggak ada hantu. Kalau di saintifik tidak ada hantu. Oh. Beda ya. Selama bertahun-tahun saya tidak pernah tidak menemukan ya, tidak bertemu ya. Nah itu bedanya tuh kalau ilmuwan sama yang lain ya. Iya. Kita berjalan berhari-hari bermalam-malam di hutan ya biasa saja. Dulu saya dilatih sama orang Amerika itu harus jalan tanpa satupun alat. Jadi dari camp 1 ke camp 2 itu jauhnya 2,5 kilometer, malam hari kita tidak boleh bawa apapun, harus bisa jalan. Melihat kanopinya, dari kanopi itu tajuk-tajuk pohon, dan itu yang saya dilatih. Oh gitu, mencari rutenya ya? Ya, rutenya, akarnya, kita bisa bagaimana. Jadi mata kita jadi terbiasa kalau udah
Wah, ini cocok nih, luar biasa nih, bikin TV apa kayak yang tetangga sebelah. Prof, apa yang Prof ingat dari pesan orang tua hingga saat ini sehingga tetap kukuh dalam penelitian di lingkungan hidup? Jadi orang tua saya memang ya dulu dia seorang guru sebenarnya. Iya. Dia tuh seorang guru yang pada waktu revolusi berubah menjadi tentara. Oh. Jadi watak kegurunya masih kuat. Masih kuat ya. Ya, jadi sehingga adik saya jadi rata-rata jadi dosen atau jadi guru. Karena memang watak dari situlah ya. Iya. Bahwa dia senang membaca, dia banyak bukunya ya dan sebagainya. Jadi itu yang membuat kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan. Oke, berarti kalau ada pepatah bilang buah jatuh tak jauh dari pohon, ini benar ya? Iya betul ya memang. Oke, memang ini adalah cita-cita dan hobi yang menghasilkan secara batin dan material dan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, betul ya? Betul ya. Oke, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Prof. Djatna Supriyatna, PhD, pendidik, penggiat lingkungan hidup di Indonesia. Terima kasih, Prof. Sama-sama, terima kasih.